Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian. Selamat hari Natal buat adik-adik sekolah minggu dan para orang tua sekalian. Hari ini kita akan memulai ibadah Natal sekolah minggu kita. Kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Terdengar selalu terus lagu
masih terus memuji Tuhan kita. Biarlah seluruh dunia bergembira menyambut Sang Raja. Kita naikkan pujian kita, hai dunia gembiralah. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, hingga hari ini kami dapat merayakan hari kelahiran anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di tengah situasi negara kami yang lagi pandemi ini Bapa, kami tetap bersyukur karena kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Kami berdoa kiranya ibadah perayaan Natal kami ini boleh menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu kami dan keluarga, juga seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini dimanapun berada melalui channel YouTube kami. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya ibadah Natal kami ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kami Bapa yang ambil bagian di dalam acara ini. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu kami. Berkati tumbuh kembang mereka Bapa, dari yang kecil hingga yang besar, hingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Berkati mereka juga di dalam pembelajaran daringnya, karena situasi kondisi negara kami saat ini. Berikan hikmat dan kepintaran yang dari Tuhan, agar anak-anak kami ini dapat mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Bahkan pada saat ini Bapa, anak-anak kami sedang mengikuti ujian semester ganjil. Tuhan berkatilah mereka, mampukan mereka untuk memberikan jawaban yang terbaik hingga hasilnya nanti memuaskan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dimanapun berada yang saat ini dalam kondisi sakit. Tuhan Yesus, Engkau yang pulihkan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, agar mereka kembali bersuka cita. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Sebagai apapun mereka Tuhan, berkati Bapa, bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu buat keluarga lepas keluarga, agar mereka dapat mencukupi segala kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pendidikan anak-anak kami ini. Berkati juga kami yang menjadi guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan di sekolah minggu. Ajar kami Tuhan untuk tetap semangat dan bersuka cita di dalam melaksanakan ibadah live streaming kami, agar kemuliaan nama Tuhan semakin terwartakan di tengah-tengah dunia ini.
Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak pimpinan jemaat kami, Bapak Ibu asisten pimpinan jemaat kami, majelis, speaker, dan seluruh jemaat kami. Berikan sukacita, berkati kesehatan mereka, agar tetap senantiasa melayani Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Kami juga berdoa situasi negara kami yang saat ini masih pandemi COVID-19. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, keajaiban-Mu, hingga pandemi ini boleh berakhir Bapa dari kehidupan kami, hingga aktivitas kami dan segala ibadah kami, baik ibadah minggu dan ibadah setiap seksi kami dapat terlaksana seperti biasanya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Andrea Silaban yang akan menyampaikan firman-Mu, berita Natal di tengah-tengah kami. Berkati Bapa agar sukacita Natal itu hadir di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan berkatilah, pakailah mereka sebagai alat-Mu untuk memulihkan kondisi negara kami ini Bapa. Kami percayakan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di atas semua doa dan permohonan kami. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami Bapa agar kami layak berdiri di hadapan-Mu. Dan kami juga menjadi pewaris kerajaan-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan renungan Natal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Silaban dengan tema Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita bernyanyi Yesus Kupanggil. Shalom, selamat sore untuk adik-adik dimanapun berada. Bapak percaya semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada sore hari ini kita merayakan Natal kita secara virtual, tapi bukan berarti ini mengurangi sukacita kita. Dimanapun kita berada, Bapak percaya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau masih memberkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkaulah yang menutup kami dengan Rohul Kudus, sehingga kami dapat mendengarnya dengan penuh sukacita. Berkatilah kami Bapa dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak mau ingatkan untuk adik-adik semua di mana berada, tetaplah memakai masker, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Tapi sebelumnya, Bapak izin dulu, Bapak akan melepas masker supaya bisa bercerita dengan lebih leluasa. Oke? Ya, untuk anak-anak kami yang terkasih, firman Tuhan kita pada sore hari ini kita ambil dari kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak, adik-adik kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kita merasakan sukacita Natal. Kita merayakan Natal bersama dengan ayah kita, bersama dengan ibu kita, bersama dengan seluruh keluarga kita. Kita merasakan bahwa Tuhan hadir dan menyertai dalam kehidupan kita. Tapi tahukah kita semua, tidak semua orang seberuntung kita.
Tidak semua orang bisa merasakan sukacita Natal dalam kehidupannya. Ada seorang anak perempuan yang bernama Susi. Susi tadinya hidup dalam keluarga yang penuh dengan sukacita. Susi tadinya hidup dalam keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi semuanya itu berubah ketika mamanya Susi meninggal. Mamanya Susi direnggut oleh sebuah penyakit yang tidak ada obatnya pada masa itu. Keluarga Susi yang tadinya begitu bahagia menjadi hancur. Susi hanya hidup berdua dengan ayahnya. Ayahnya yang tadi begitunya bertanggung jawab, tiba-tiba menjadi orang yang tidak mau tahu lagi tentang keadaan Susi. Untungnya Susi anak yang telaten, anak yang rajin. Sebelum mamanya meninggal, Susi pernah diajari untuk membuat korek api. Ya. Mamanya Susi ini mengajari Susi untuk membuat korek api. Dan pada saat itu, pada masa itu korek api merupakan benda yang sangat-sangat berharga. Sehingga walaupun bapaknya tidak mau bekerja, Susilah yang bekerja mencari makanan untuk dia dan ayahnya. Susi pergi dari pintu ke pintu, dia berjalan. Bu, mau korek api? Oh enggak, masih ada punya kami. Susi mencari lagi ke pintu yang lain. Ibu, bapak mau korek api? Oh maaf nak, kami masih ada. Susi berjalan dan berjalan terus. Dia berjalan menawarkan korek api dari pintu ke pintu. Sampai akhirnya Susi tiba di ujung jalan, di tepi desa. Dia terduduk, dia merenung. Tuhan, sampai kapan aku harus seperti ini? Bapakku gak mau lagi tahu tentang aku. Aku harus hidup untuk diriku sendiri. Ketika Susi mulai merenungkan nasibnya, tiba-tiba hujan turun. Susi semakin kedinginan. Aduh Tuhan, Tuhan. Susi kedinginan. Dia hanya memakai pakaian yang tipis. Dia terus meringkuk. Sampai akhirnya Susi teringat, oh iya, aku punya korek api. Aku akan menyalakannya. Susi mengambil batang korek api yang pertama. Dia menyalakan. Tuhan, korek api ini menyala, tapi begitu cepat mati. Aku masih kedinginan. Susi kembali menyalakan korek api yang kedua. Tuhan, akhirnya nyalanya semakin besar dan aku mulai merasa hangat. Susi kembali menyalakan korek api terus menerus sampai akhirnya korek api yang terakhir habis. Dan dia tidak ada lagi korek untuk dinyalakan. Susi berpikir, kenapa harus aku yang menderita Tuhan? Ibuku sudah meninggal. Ayahku tidak peduli lagi padaku.
Apakah memang harus aku yang menderita Tuhan? Susi pun mulai tertidur. Ternyata tertidur karena dia kecapean. Dia kelelahan. Susi pun tertidur. Dan ketika dia tengah tertidur, sayup-sayup Susi mendengar suara. Ada suara musik. Ini lagu ini dulu mamaku sering menyanyikannya. Loh, lagu ini. Hai kota mungil Betlehem, selamat datang Yesus Tuhanku. Ini lagu-lagunya sering mamaku nyanyikan. Susi mulai berdiri. Dia mulai mendengarkan suara-suara yang bernyanyi. Tanpa akhirnya Susi sadari, dia berdiri di sebuah gedung. Dia melihat, kok ada begitu banyak orang datang. Ada begitu banyak orang yang berpakaian indah. Semua merasakan sukacita. Semua merasakan gembira. Semua bernyanyi. Ada apa ini? Akhirnya Susi melihat, loh, kok ada pohon terang? Indah sekali. Bisa menyala. Susi mulai melangkahkan kakinya untuk masuk. Dia perlahan-lahan masuk, dia berdiri di depan pintu gedung itu. Dia melihat, indahnya. Gedung apakah ini? Ketika Susi sedang berdiri, tiba-tiba ada seorang bapak yang menghampirinya. Nak, kenapa tidak masuk? Ayo masuk. Di sini dingin. Masuklah. Engkau akan merasakan hangat. Enggak, Pak. Enggak, aku enggak berani. Loh, kenapa? Bajuku basah. Bajuku jorok. Aku enggak tahu. Aku enggak boleh masuk, Pak. Loh, siapa yang bilang harus berpakaian indah? Masuk saja. Duduk. Dan kamu akan merasakan kehangatan. Aku boleh masuk, Pak. Aku boleh masuk. Boleh, Nak. Siapapun boleh masuk ke gereja. Susi bingung, gereja? Kayaknya aku udah lama gak dengar kata gereja. Akhirnya Susi pun duduk. Dia menikmati bernyanyi bersama-sama. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Loh, lagunya kok enak ya. Susi merasa ketika dia menyanyikan lagu-lagu di gereja, dia merasa tenang. Dan ketika ibadah sudah selesai, bapak yang menyuruh Susi masuk tadi menghampiri Susi. Gimana, Nak? Apa yang kau rasakan? Bapak, kok aku merasa tenang ya? Oh iya, Nak. Kau tidak tahu ini hari apa? Hari apa, Pak? Hari ini hari Natal. Hari ini hari Yesus lahir ke dunia. Hari ini Yesus hadir bersama dengan kita, memberikan sukacita. Oh iya, Pak. Pantas, Pak. Tadi kok aku merasakan sukacita. Aku merasakan bahagia ketika aku duduk. Padahal aku gak ikut nyanyi. Aku gak tahu lagu-lagunya. Tapi ketika aku mendengar lagunya, kok ada damai. Nak, rumahmu di mana? Di sana, Pak. Loh, kau anak bapak ini? Iya, Pak, bapak kenal. Oh, kenal. Ayo, bapak akan mengantarmu pulang. Dan ketika bapak ini mengantar Susi, dia melihat rumahnya dari kejauhan. Pak, itu rumahku. Tapi Pak, kok gelap? Bapakku di mana, Pak? Ayo, Nak, kita ke dalam dulu. Kita lihat dulu rumahmu.
Susi mengetok pintu rumahnya. Pak, Pak, Pak. Pak kok nggak ada suara? Pak kok nggak ada suara Pak? Di mana bapakku? Ayo nak kita buka pintunya. Bapak ini pun membuka pintunya. Dan keadaan rumah Susi sangat gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Tidak ada api, tidak ada lilin, semua dalam keadaan gelap. Pak, bapakku mana? Mereka mulai mencari di ruang tamu, nggak ada. Pak, di kamar, Pak, di kamar. Mereka masuk ke kamar. Dan tiba-tiba Susi menjerit, Bapak! Ternyata ayahnya Suci sudah terbaring. Terbaring kaku karena kedinginan, dia meninggal. Bapak, bangun Pak. Pak, bangun. Aku sama siapa? Aku hanya punya Bapak. Kalau Bapak meninggal, aku sama siapa? Akhirnya bapak yang mengantar Susi tadi dari gereja, dia bilang, Nak, ayahmu sudah meninggal. Tidak ada lagi napasnya, lihat. Nggak ada lagi napasnya. Bapak, aku harus sama siapa? Susi menangis dan menangis. Dia berpikir sama siapa dia akan tinggal. Siapa yang akan merawatnya? Siapa yang akan menjaganya? Semua orang berdatangan ke rumah Susi karena mendengar teriakan Susi yang menangis. Mereka pun langsung mengangkat ayahnya Susi. Mereka langsung menguburkannya malam itu juga. Dan mereka mengatakan sama Susi, sabar nak, sabar. Semua orang hanya mengatakan sabar dan sabar. Susi menangis ketakutan, aku sama siapa? Dan ketika Susi hanya merasa dia seorang diri, bapak yang dari gereja tadi mendekatinya. Susi, iya Pak. Susi mau kemana? Enggak tahu Pak. Susi mau tinggal di mana? Enggak tahu Pak. Susi masih ada saudara yang lain? Enggak tahu Pak. Susi semua tidak tahu tentang apapun saudara mereka. Dan akhirnya bapak ini berkata, Susi, jika kau mau, kau bisa tinggal bersama bapak. Bapak punya seorang istri, bapak punya seorang anak. Dan anak itu seumuran denganmu. Dia bisa menjadi temanmu. Betul Pak. Aku boleh tinggal bersama bapak? Iya nak. Aku kenal dengan orang tuamu. Aku kenal dengan mamamu. Aku kenal dengan bapamu. Mereka orang baik. Dan bapak pun yakin Susi juga adalah anak yang baik. Ayo Susi, bawalah barangmu, bawalah pakaianmu, kau tinggal bersama bapak. Susi nggak tahu bahwa sebenarnya bapak itu adalah pendeta di gereja yang ia datangi. Susi diajak tinggal bersama dengan bapak pendeta. Ketika sampai di rumah, ibu pendeta langsung membersihkan tubuhnya Susi, memakaikan baju yang baru, menyelimutinya, memberikannya minuman yang hangat. Dan mereka semua bersama-sama bersuka cita dengan kedatangan Susi di rumah itu. Ibu itu berkata, Nak, mulai sekarang aku adalah ibumu. Dan bapak pendeta adalah bapamu. Dan Dini adalah adikmu. Kita semua satu keluarga. Susi bertanya, Bu, betul Bu? Iya nak, kenapa? Bu, aku baru saja ditinggal oleh ayahku. Aku seorang diri.
Aku merasakan kesunyian, aku merasakan kesedihan. Tetapi sekarang aku mendapatkan keluarga yang baru. Kenapa ibu begitu baik? Kenapa bapak begitu baik? Kenapa kalian mau menerima saya? Nah, ingat, ini hari Natal. Yesus lahir untuk Susi. Yesus lahir untuk ibu. Yesus lahir untuk bapak. Yesus lahir untuk semua orang. Karena dengan lahirnya Yesus, kita bisa berbagi. Berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Dan ingatlah, kelahiran Yesus benar-benar menandakan bahwa Yesus menyertai kita semua. Yesuslah Sang Immanuel. Jadi Susi jangan merasa sendiri. Susi masih ada ibu, masih ada bapak, masih ada kita semua. Karena siapapun kita, dimanapun kita, ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai kita karena Dialah Sang Immanuel yang hidup. Sang Immanuel yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kiranya damai Natal ada dalam hati Susi. Damai Natal ada dalam hati adik-adik semuanya. Damai Natal ada dalam keluarga kita seluruhnya. Dan damai Natal senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi dimanapun kita berada. Dan kiranya damai Natal memberikan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, dalam kehidupan kami sering terjadi masalah. Sering terjadi hal-hal yang tidak kami sukai. Tapi kami juga percaya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Sang Immanuel yang sanggup untuk menyertai kami. Dan biarlah Bapa, dengan suasana Natal pada hari ini, kami benar-benar diberkati. Dan kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah melalui damai Natal kami pada tahun ini, kami bisa merasakan sukacita Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkatilah keluarga kami Bapa, berkatilah mama papa kami, berkatilah abang kakak kami, berkatilah adik-adik kami. Karena kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berserah dan berseru. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ada beberapa pengumuman untuk kita sekolah minggu. Yang pertama, kita libur untuk ibadah digital sekolah minggu kita. Sampai jumpa di bulan Januari 2021. Kedua, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik sekolah minggu yang selalu setia mengikuti ibadah digital sekolah minggu kita dan yang rajin mengirimkan aktivitas sekolah minggunya. Pada saat ini kami mengumumkan ada 4 anak sekolah minggu yang sangat setia untuk mengirimkan tugas-tugasnya. Yang pertama, kita beri aplaus kepada Ezekiel. Kedua, Edelin. Yang ketiga, Okta dan Jesse. Yang lainnya juga sudah rajin mengumpulkan aktivitasnya. Jadi semuanya akan mendapat medali daripada sekolah minggu GMI Anugerah sebanyak 21 orang. Kiranya di tahun 2021 semua adik-adik sekolah minggu
menjadi lebih baik lagi untuk dapat mengikuti sekolah minggu dan seluruh aktivitasnya. Selamat ya adik-adik sekolah minggu. Yang ketiga, kita pada tahun 2021 akan kehilangan satu orang pengajar atau guru sekolah minggu, yaitu Miss Ade. Karena Miss Ade mengikuti Pak Pendeta Bennett untuk melayani di gereja yang baru. Demikianlah adik-adik sekolah minggu pengumuman kita saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah Natal Sekolah Minggu Anugerah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang kiranya akan menyertai engkau sekalian, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sudah sukacita kan? Kita sudah mendengarkan renungan yang disampaikan oleh pendeta untuk supaya kita tidak usah takut dalam kehidupan ini karena Yesus selalu menyertai kita. Nah, mari kita bersama-sama untuk menutup ibadah Natal kita. Kita bernyanyi bersama Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.